Pemirsa, Rakernas 1 Partai Nasdem 2025 membahas sejumlah isu strategis, salah satunya bahasan kajian ekonomi serta pertumbuhan ekonomi 2025. Berikut laporan jurnalis Metro TV Bianca Sumendap dan juru kamera Wandi Jansen. Gelaran Rakornas 2025 yang sudah berlangsung dari tanggal 8 hingga 10 Agustus 2025 tentu menghasilkan banyak sekali impact dan pengaruh yang akan diberikan terhadap para kader. Di mana pemirsa, dalam gelaran Rakornas 2025 ini dihadiri lebih dari 5.000 peserta dari seluruh Indonesia. Dan salah satu pembahasan yang menarik yakni adalah terkait dengan peta jalan elektoral dan juga pembahasan terkait dengan ekonomi. Dan saat ini pemirsa, kami akan berbincang langsung dengan Ketua Badan Legislasi Balik DPR RI, yakni adalah Bapak Martin Manurung dan juga anggota Komisi 11 DPR RI. Selamat sore Pak. Pak, boleh dijelaskan untuk pembahasan begitu Pak mengenai pembahasan ekonomi ataupun pertumbuhan ekonomi dalam Rakernas 2025 ini seperti apa begitu Pak yang disasar oleh Partai Nasdem sendiri? Ya, jadi memang kita membahas beberapa hal ya terkait dengan ekonomi dan juga sustainable development. Jadi kita dalam pandangan fraksi di komisi-komisi juga kita mengapresiasi juga pertumbuhan ekonomi kita yang bisa mencapai 5,12% di kuartal kedua ini. Tapi tentu harus kita garis bawahi bahwa kita juga tanda kutip diuntungkan dengan situasi global sekarang ini di mana harga komoditas naik ya. Lalu kedua juga sektor jasa yang memberikan kontribusi. Nah, yang ingin juga disampaikan adalah agar momentum ini bisa dibenahi dengan lebih baik terkait dengan pembenahan rantai pasok dalam negeri. Jadi misalnya tadi juga masukan dari kawan-kawan di daerah. Bapak Presiden kan menargetkan misalnya dengan ketahanan pangan. Dan juga itu secara koinsidental harga komoditas kita juga naik. Nah, jadi pemerintah juga harus bisa melakukan langkah-langkah agar rantai pasok ini dibenahi sehingga kenaikan harga komoditas ini manfaatnya bisa lebih besar dirasakan di daerah-daerah. Ya, jadi kalau rantai pasoknya masih tidak efisien, kan itu akan terlalu banyak terbuang ya, terlalu banyak terbuang di tengah-tengah. Nah, sehingga yang tinggal di daerah itu menjadi lebih sedikit. Nah, tadi juga dari Jawa Barat, misalnya dari Jawa Tengah, juga meminta misalnya bagaimana Partai Nasdem dan fraksi Nasdem di DPR RI bisa menyuarakan hal ini kepada pemerintah agar manfaat dari pembangunan yang dilakukan ini dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi ini bisa lebih dirasakan ke daerah-daerah setempat. Apalagi daerah-daerah yang penghasil komoditas itu sebenarnya potensi untuk mendapatkan manfaat sangat besar. Baik Pak, berarti memang apakah setelah Rakernas ini akan disampaikan juga begitu terhadap pemerintah untuk hasil begitu Pak dari Rakernas ini khususnya untuk dalam kebijakan ekonomi ataupun terhadap pertumbuhan ekonomi? Ya, jadi kan ini kan baru selesai sidang-sidang komisi ya. Komisi ini kan terdiri dari pertama program aksi dari Partai Nasdem, kedua juga rekomendasi umum dan khusus. Nah, yang ketiga komisi pemenangan pemilu. Nah, isu-isu tentang ekonomi dan kebijakan strategis lainnya itu di rekomendasi umum dan khusus. Nanti bisa sampaikan kepada pemerintah atau disampaikan melalui fraksi Nasdem kepada pemerintah. Jadi poin-poin tentang kebijakan ekonomi, tentang juga sistem kepemiluan ya, itu juga perlu kita diskusikan lebih lanjut agar ke depan pemilu kita ini juga semakin berkualitas. Baik, terima kasih sekali Pak Martin untuk waktunya. Nah, itu dia pemirsa. Jadi memang dari Rakernas 2025 ini tentu diharapkan ini bisa menjadi langkah awal untuk langkah nyata selanjutnya bagi Partai Nasdem seperti yang dicita-citakan oleh Ketua Umum dari Partai Nasdem untuk mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari Makassar, Bianca Sumendap, Jansen melaporkan untuk Metro TV. Pemirsa, Rakernas 1 Partai Nasdem 2025 hari kedua berlangsung pada hari Sabtu kemarin.
Mengusung tema kemandirian berpikir demi kemajuan bangsa, sebanyak 5.000 peserta turut memeriahkan acara yang berlangsung hingga 10 Agustus 2025. Pemirsa, dalam Rakernas 1 Partai Nasdem 2025, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan sejumlah arahan kepada kader-kader yang hadir di tengah tantangan yang saat ini dihadapi. Saat pembukaan Rakernas 1 Partai Nasdem, Surya Paloh dengan tegas menyatakan dukungan Partai Nasdem terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bukan hanya sekedar lip service, melainkan dukungan tulus total demi kemajuan bangsa. Tema kemandirian berpikir demi kemajuan bangsa juga menegaskan bahwa dalam melaksanakan kebijakan strategis, pemerintah memerlukan dukungan sepenuh hati yang berpijak pada fakta objektif, dan untuk itu Surya Paloh meminta kadernya untuk berani mengubah sikap dan mentalitas dengan esensi gerakan perubahan cara berpikir untuk merestorasi bangsa. Sejak awal pemerintahan baru di bawah kepimpinan Bapak Presiden Prabowo yang sudah berjalan 10 bulan, kita mengatakan Partai Nasdem adalah partai pendukung yang ikut dalam koalisi pemerintahan Prabowo. Sejak awal kita menyatakan, kita juga memahami, dan bukan hanya kita, termasuk Presiden Prabowo pun memahami begitu kompleksnya permasalahan yang ada dalam interaksi kehidupan keseharian kita berbangsa dan bernegara. Dari semua aspek kehidupan itu sendiri. Artinya, memang amatlah tepat ketika diperlukan kekuatan untuk mensinergikan seluruh potensi yang ada dan dimiliki oleh anak bangsa ini. Maka untuk itulah kita ingin memberikan penegasan ulang kembali pada Rakernas ini. Supporting kita pada pemerintahan Presiden Prabowo ini bukan sekedar supporting yang lip service. Secara totalitas kita ingin memberikan dukungan. Secara totalitas dengan segala ketulusan dan kesungguhan hati. Kita ingin memberikan keturunan. Maka untuk itulah kenapa tema Rakernas ini kita berikan sebuah tema kemandirian berpikir untuk kemajuan bangsa. Ini ingin memberikan penegasan bahwasanya yang dibutuhkan pemerintahan untuk melaksanakan program polisi kebijakan yang begitu amat strategis diperlukan dukungan yang sepenuh hati. Sepenuh hati artinya tetap berpijak pada fakta objektif yang ada dalam keseharian kita. Yang baik, janganlah segan-segan untuk menyatakan itu sudah berjalan baik. Jalankan, teruskan Bapak Presiden. Kalau yang tidak pas, jangan juga segan-segan menyatakan, menurut Nasdem kurang pas itu. Perlu kita perbaiki bersama. Nah, dukungan seperti ini adalah bagian esensinya kemandirian dalam kontekstual cara berpikir kita. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.